Baik, kita lanjutkan berkenaan dengan break even point ini. Nah, ini adalah kasus yang kelanjutan dari tadi, di mana ada harga $6 per unit, harga barang, variable cost-nya $3 per unit, dan fixed cost-nya adalah 9.000. Jadi price itu harga barang $6 per unit. Kalau Anda menjual 10 unit berarti 6 kali 10. Variable cost itu berarti cost yang sesuai dengan jumlah produk yang kita buat. Berarti kalau ada 10 produk, berarti ongkosnya 3 kali 10, 30. Fixed cost adalah berapapun jumlah produknya, dia ongkosnya segitu. Nah ini, kalau misalkan ditanya berapakah pemasukan perusahaan, pemasukan itu adalah total revenue. Berarti total revenue kan $6, berarti 6 kali X, 6 kali jumlah barangnya, 6X. Nah, kalau ditanya berapakah ongkos yang harus dikeluarkan perusahaan, berarti kan total cost. Ongkosnya itu kan ada dua, ada variable cost dan fixed cost. Berarti variable cost dan fixed cost. Variable cost-nya 9.000, fixed cost-nya 9.000, variable cost-nya $3 per unit. Berarti kan 3 dikali X, X-nya itu jumlah barang yang dibuat. Nah, kalau ditanya berapakah untungnya, untung adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Berarti profit itu adalah total revenue dikurangi total cost. Profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Total revenue adalah 6X, tulis 6X. Total cost adalah 9.000 ditambah 3X. Berarti dikurangi 9.000 tambah 3X. Anda proses 6X dikurangi 3X, 3X. Ini 9.000. Berarti profit formulasinya adalah 3X dikurangi 9.000. Nah, kalau sekiranya ditanya berapakah break even point-nya? Nah, tadi saya sudah jawab bahwa yang namanya break even point itu adalah pemasukan sama dengan pengeluaran. Berarti total revenue sama dengan total cost. Pemasukannya adalah 6X, pengeluarannya itu kan ada dua, ada fixed cost ditambah variable cost. Nah, fixed cost ditambah variable cost itu fixed cost-nya adalah 9.000, variable cost-nya adalah 3X. Sini adalah 6X. Ini pindah, 6X dikurangi 3X sama dengan 9.000. Oke. Kemudian 3X sama dengan 9.000. X sama dengan 9.000 dibagi 3. X berapa? 3.000. Kita tadi sudah hitung ya, sama ya. Berarti break even point adalah 3.000. Artinya Anda harus menjual 3.000 barang jika ingin mencapai plus atau break even point, tidak untung dan tidak rugi. Berarti kalau ingin profit itu harus lebih dari 3.000. Kalau ingin BEP itu harus sama dengan 3.000. Kalau ingin rugi itu kurang dari 3.000, gitu ya. Nah, sekarang ada kasus. Misalkan ada sebuah pertanyaan. Apabila Anda memproduksi 2.000 unit, berapakah variable cost yang harus Anda keluarkan per unitnya jika Anda memproduksi 2.000 unit dengan dasar ingin mencapai break even point ya. Berarti yang ditanyakan adalah jika Anda memproduksi 2.000 unit ya, jika Anda memproduksi 2.000 unit ya, jika Anda memproduksi 2.000 unit, berapakah variable cost-nya? Berapakah variable cost-nya sehingga dia bisa mencapai break
even point gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya ulangi, jika Anda membuat 2000 unit, berapakah variable cost-nya untuk mencapai break even point? Nah, ini gampang. Kan Anda sudah mendapatkan bahwa cost itu adalah total cost 9.000 ditambah 3x. Kan ada rumusnya. Total cost sama dengan 9.000 ditambah 3x. Dari sini. Ya kan? Nah, itu total cost-nya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah 2000 unit, maka Anda bisa mengatakan bahwa total cost sama dengan 9.000 ditambah 2000 Y. Misalkan seperti itu. Ingat, dasarnya dia harus mencapai BEP. BEP itu adalah total revenue sama dengan total cost. Itu yang disebut dengan BEP. Berapa total revenue-nya? Total revenue-nya kan kebetulan X-nya kan 2000 unit. Ya enggak? Berarti 6 dikali X dikali 2000 gitu. Total cost-nya ini 2000 Y ditambah 9000. Saya balik ini ya. 2000 Y ditambah 9000. 6 kali 2000 12.000 sama dengan 2000 Y tambah 9.000. 9.000 pindah ke sini. Jadi 3.000 ya. 3.000 sama dengan 2000 Y. Y sama dengan 3.000 per 2.000. Berapakah 3.000 per 2.000? Sekitar 1,5. Apa artinya, Pak? Artinya adalah kalau Anda memproduksi 2000 unit dan ingin mencapai break even point, maka variable cost-nya harus 1,5 dolar per unit. Itu. Oke? Itu kasusnya. Kemudian, sekarang ada kasus lain. Kasus lain. Ya, ini misalkan untuk mencapai BEP-nya saya taruh sini ya. Kasus lain, pertanyaannya adalah kalau misalkan Anda membuat 300 unit. Nah, 300 unit. Ya. Kalau Anda membuat 300 unit. Berapakah harga jualnya? Nah, berarti kan berapakah harga jualannya kalau misalkan Anda menjual 300 unit? Berapakah harga jualannya sehingga dicapai BEP? Ya, dengan kasus yang sama. Dengan kasus yang sama itu berarti kan revenue sama cost-nya itu adalah sama. Gitu. Jadi pertanyaannya, kalau Anda menjual 300 unit, berapakah harganya sehingga dicapai BEP dengan ketentuan yang sama? Nah, berarti total revenue kita itu adalah 300 dikali Y misalkan. Karena kan tergantung jumlah barang. Kemudian total cost-nya itu sama dengan 3x ditambah 9.000. 3x tambah 9.000 gitu ya. Total X-nya. Nah, ingat BEP. BEP adalah pemasukan dikurangi pemasukan sama dengan pengeluaran. Pemasukannya adalah ini 300 Y, pengeluarannya adalah 3x tambah 9.000 gitu kan? Ya. Kebetulan berapakah yang akan dibuat 300? Ya. Berarti x-nya di sini adalah 300. Berarti di sini 3 dikali 300. 300 dikali 3 berarti 900 tambah 9.000 sama dengan 300 Y.
9.900 300 Y. Y sama dengan 9.900 dibagi 300. Berarti 99 dibagi 3. Berarti 33. Apa artinya? Artinya adalah kalau Anda ingin menjual 300 unit dan mencapai BEP dengan ketentuan fixed cost nya itu sama, maka Anda harus menjual harga barangnya itu adalah $33 per unit. $33 per unit. Itu artinya ini kasus yang nomor 6 ya. Jadi saya ulangi, kalau Anda ingin menjual 300 unit atau Anda membuat 300 unit dan ingin mencapai break even point dengan variable cost dan fixed cost-nya sama, maka Anda harus menjual produk itu dengan harga $33 per unit. Oke. Nah, pertanyaan terakhir adalah berapakah jumlah unit yang kita harus jual? Berapakah jumlah unit yang kita harus jual untuk menutupi fixed cost? Artinya to cover fixed cost. Ini gampang kalau pertanyaannya. Berapakah unit yang harus kita jual untuk menutupi fixed cost? Berarti kan yang ditanyakan fixed cost. Total revenue sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Karena yang ditanya fixed cost, ya udah fixed cost saja. Ya, total revenue-nya kan 6x ya. 6x sama dengan fixed cost-nya berapa? 9.000. Berarti x sama dengan 9.000 per 6. Ya, 9.000 dibagi 6 adalah 1.500 unit. Artinya apa? Artinya untuk menutupi fixed cost atau biaya tetap, cukup Anda menjual 1.500 unit. Gitu. Inilah permasalahan atau persoalan yang bisa dipecahkan dengan menggunakan break even point. Makanya break even point itu bisa menjadi target. Kalau Anda ingin untung 10.000, berapa unit Anda harus menjual? Kan gampang. Kalau Anda ingin untung 10.000, berapa unit yang harus Anda jual? Anda tinggal masukkan ke formulasi ini. Berarti P-nya diganti 10.000, sehingga akan muncul berapa unit yang harus Anda jual. Jadi break even point ini penting untuk menentukan target Anda memasarkan, ya, dan untuk alat kontrol sehingga Anda tidak rugi. Silahkan dicatat.